A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fastabikul Khairat. Sabtuan kita seperti biasa kita belajar bareng setiap Sabtu di 9.30 di jam dan channel yang sama. Kita seperti biasa juga di sini berkontemplasi bersama, membuka pikiran dan membuka hati. Yang senantiasa kegiatan ini membersamai kita semua untuk sama-sama belajar tentu saja. Dan tidak lelah untuk belajar karena semesta tidak lelah juga untuk mengajarkan kita. Jadi mudah-mudahan Sabtuan pagi ini selalu memberikan sesuatu yang baru, fresh gitu ya. Dan tentu saja juga untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Dan yang paling penting untuk bagaimana kita menuju kepada kehidupan yang lebih selaras dengan semesta ini. So pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu, guru kita sama-sama, guru kita yang sangat kita cintai tentu saja, Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan apa kabar? Kita Alhamdulillah sehat Kang Abdul. Alhamdulillah aman Ya, ya. aman. Oke, Ya. sebentar aku pingin ini dulu, spotlight dulu. Asik. Oke Pak Wayan, terima kasih seperti biasa sudah mau membersamai kita dalam belajar bersama. Dan sebelum kita mulai, karena unik ya hari kita nyepi sama Ramadan bareng ya Pak Wayan hari ini nih. Seru nih gitu. Dan saya rasa ada sesuatu yang akan kita ambil sebagai apa namanya ya, sebagai pembelajaran tentu saja. Dan pembelajaran ini kita akan sangat-sangat dalami gitu. Nah, teman-teman Ibu dan Bapak, saya mau bacain dulu nih. Kemarin saya dapat satu apa ya? Dapat satu tulisan lah ya, Pak Wayan spesial menuliskan ini gitu. Karena Pak Wayan nonton tayangan Ngaji Rosok gitu ya ceritanya. Dan ada satu tulisan ini yang saya bacanya tuh gimana ya, dakdikduk lah gitu. Bacanya dakdikduk dan saya mau bacain dulu sebelum sebelum kita nanti masuk ke kajian. Jadi saya mau bacain dulu apa yang Pak Wayan sampaikan dan apa yang Pak Wayan tulis gitu. Sebentar ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, karena hari ini topik besarnya sebetulnya ingin lebih masuk ke dalam judul besarnya nyepi memang, tapi mungkin lebih kepada menyepi dalam kesadaran gitu ya. Karena kita mau masuk ke Ramadan gitu ya, mau nyepi juga gitu. Ini saya rasa ada sesuatu yang esensial, yang penting sekali untuk kita renungkan gitu ya, untuk kita kontemplasikan. Baik, izin ya saya bacain dulu tulisan ini karena ini something spesial buat saya. Terima kasih Pak Wayan sekali lagi. Atur nuhun, Guru. Terima kasih. Aku telah melintasi 1.000 malam terjebak di ribuan kegelapan kosong. Tak nampak isi karena aku menutup mata, mengkafirkan diri sendiri. Di dalam gelap, di luar apalagi hitam pekat menggulita. Meski di dalam berapi dan di luar berkobar-kobar, arang abu di mana-mana. Baru di malam 1.001, kunang-kunang datang merindu bersuluh api dalam kalbu. Memadu kasih tanpa belenggu. Aku melihatmu cahaya setelah usai 1.000 malam. Setelah lepas 1.000 hampa. Untuk paham satu nyala dalam hikayat 1.001 malam. Engkau adalah satu yang melintasi dualitas hampa. Oh, kosong yang melompong. Untuk kembali padamu yang satu. Hikayat 1.001 malam, dari isi kembali ke isi, melintasi kosong demi kosong, maya demi maya, dari tunggal kembali manunggal. Hikayat 1.001 malam. Kita semua adalah pemeran dari hikayat 1.001 malam. Yang berjalan di tengah kegelapan, tidak bisa melihat kehilafan masa lalu, hakikat masa kini, dan harapan masa depan. Tidak bisa melihat hakikat dalam suka duka kehidupan, yang sepanjang waktu dihadirkan silih berganti. Gelap terasa di luar oleh gelapnya ketidaktahuan di dalam. Di luar api pertikaian berkobar-kobar, karena di dalam api kemarahan terus membara.
Neraka yang gelap gulita dengan api berkobar-kobar itu sungguh ada. Sebab api hanya menebar panasnya, lupa membagi cahayanya. Sedangkan Hikayat 1001 sudah berkata, kita datang dari yang satu, melintasi dualitas kekosongan berwajah kosong, untuk kembali berakhir pada satu. Dari tunggal menuju manunggal, dengan melewati kosong yang terbaca sebagai O, O, desah kepahaman pada hakikat suka dan duka, dan segala dualitas jasmani rohani lainnya. Pujalah bulan bintang di kubah langit pada perjalanan 1000 malam. Karena hanya sumber cahaya menjadi penuntun di kegelapan. Begitulah gema azan berkumandang setiap sandia akan datang membawa kegelapan. Sandia atau senja adalah saat turunnya kewaspadaan dan kesadaran. Itulah saat untuk segera sholat, bangkit berdiri menegakkan ingatan pada cahayanya dalam gema-gema suara keheningan. Senja adalah masa persiapan bangkit, menatap cahaya di balik kegelapan langit. Senja yang menuakan usia, senja yang menurunkan masa kegemilangan cahaya kesuksesan dunia. Hakikat 1001 malam, cerita kita melintasi dualitas-dualitas maya, material dan spiritual. Untuk kembali pada yang tunggal. Dari mana kita semua berasal. Wayan Mustika. Silakan Guru. Terima kasih, Kang Abu. Membacanya terima kasih sudah membacanya dengan jiwa. Karena kita semua adalah pemeran-pemeran hikayat 1001 malam. Datang sebagai isi untuk melintasi kekosongan-kekosongan yang kita isi. Kekosongan ruang, kekosongan waktu. Lalu kita isi dengan cerita suka duka kita. Untuk pada akhirnya kita harus mengerti bahwa semua itu adalah isi kembali. Semuanya adalah isi juga. Ketika kita berbicara tentang isi, maka kita berbicara tentang daging. Jika semua cerita-cerita kehidupan ini adalah isi, adalah daging, maka semestinya semua harus dikunyah dengan baik. Lalu nutrisi-nutrisinya diserap. Tapi jangan melihat daging sebagai bangkai yang penuh bau. Lihat dia sebagai makanan yang penuh bernutrisi. Kita mau menjadi apa terhadap daging ini? Mau menjadi lalat yang menyukai bau busuknya? Atau menjadi singa yang akan menjadi semakin tegar ketika kita menikmati dagingnya? Nah, daging-daging cerita kehidupan ini mau kita nikmati sebagai singa. Sehingga dalam kehidupan ini kita berhasil mencapai kemenangan layaknya harimau dan menjadi juara seperti singa. Itu terserah kepada kita. Atau kita hanya mau menjadi lalat yang kemudian hanya menghasilkan ulat-ulat yang menggeliat-geliat, gelisah oleh perjalanan kehidupan ini. Itu kembali kepada pilihan kita. Setiap orang punya pilihan, dan saya yakin kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ingin memenangkan kehidupan ini untuk menjadi raja bagi diri kita sendiri, bagi diri kita di dalam. Terima kasih Kang Abu. Hikayat satu malam ini saya dengarkan kemarin, nggak tahu kenapa itu ketika Kang Abu lagi ngaji Roso bersama Mbak Adit ya. Mbak Adit kalau nggak salah ya.
Haji Rasul. Nggak, tiba-tiba cerita 1001 malam itu mengalir. Wah, langsung saya tulis, kalau enggak saya kehilangan. Saya tulis. Ya munculnya jadi puisi seperti itu. Ya puisi lah. Dan ketika dibacakan sama Kang Abu jauh lebih menarik. Makasih Kang Abu. Hari ini Bapak Ibu saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih banyak nih Kang Abu. Selalu saya terkonek sama Kang Abu. Beberapa lama waktu ini terpikir, Kang Abu katanya mau nyepi di Bali, apa kabar ya? Tapi tak lihat sibuk banget ini, akhirnya, wah ini harus ngobrol nih, kapan ya ngobrol? Begitu memikirkan seperti itu, tiba-tiba paginya saya ketawa. Karena apa? Kang Abu ngechat. Wah, ternyata yang dipilih itu hari Rabu. Hari Rabu kemarin itu galungan, jadi nggak bisa. Akhirnya sekarang gitu. Pas kita mau bicara tentang nyepi. Tapi lagi-lagi nyepi itu sekalipun tampaknya berbicara tentang sunyi, sepi, tetapi karena dia bagian dari perjalanan hidup, maka pasti ada daging juga di situ. Nah, dagingnya lah yang kita serap bersama-sama sekarang nutrisinya. Siapa tahu nanti sama-sama bermanfaat ketika kita nanti menjalani bulan puasa nanti. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena kita tahu di Islam itu, mudah-mudahan saya kalau nggak salah, kalau salah nanti dikasih tahu sama Kang Abu. Di Islam itu kan kita melihat ada bulan dan bintang sebagai kalendernya, bulan dan bintang. Kalau di Hindu, di Bali terutama, ya, dia menggunakan kalender yang sama, menggunakan Surya Chandra namanya. Ya, lunisolar, luna dan solar, matahari dan bulan. Matahari kita tahu adalah bintang terdekat, sehingga ada kesamaan antara cerita tahun baru Nyepi, tahun baru Isaka, ya, yang nanti akan kita rayakan yang ke 1946, karena ada selisih 78 tahun dengan Masehi. Di Islam juga ada perayaan tahun baru juga. Nah, tapi apa yang bisa kita renungkan dari cerita-cerita Nyepi itu? Ya, sekalian ya, kalau yang tidak bisa jalan-jalan ke Bali, sekalian saya mau ajak menelusuri cerita tentang eh, rangkaian Nyepi, tetapi kita maknai lebih dalam lagi. Supaya lebih seru nih Kang Abu, saya mau share screen gitu, supaya lebih aman nanti. Ya, kita akan lihat bagaimana Nyepi itu dagingnya. Ya, bagaimana dagingnya Nyepi bisa kita lihat gitu. Bahwa Nyepi ternyata sebuah momentum gaib. Wah, nih sengaja saya seru-serukan Kang Abu nulis gaib supaya kalau orang-orang kan suka-sukanya yang hal-hal model begini gitu, yang gaib-gaib gitu. Supaya nanti kita melihat keseruannya. Nyepi itu apa sih? Nanti ya mudah-mudahan hari ini dialirkan juga pesan apa sih yang ada di masa Nyepi. Jangan-jangan Nyepi itu sesuatu yang membuat kita ketemu momentum di mana kita mengalami rasa seperti rasanya. Rasanya yang sendirian di alam semesta ini. Yang terasa sepi karena dia nggak punya telinga untuk mendengar, nggak punya mata untuk melihat, tetapi dia maha melihat dan maha mendengar. Tanpa mata, tanpa telinga. Dan mudah-mudahan Nyepi ini mengajak kita untuk sesekali belajar mendengar tidak dengan telinga, menatap tidak dengan mata kita. Sehingga kita ketemulah hakikat. Hakikat pada apa yang kita dengar, bukan pada siapa yang kita dengar. Ya. Berbicara tentang Nyepi, kalau di Bali ini ada rangkaian, Kang Abu. Jadi rangkaian Nyepi itu dimulai dari persiapannya panjang, tetapi dimulainya dari upacara yang disebut melasti. Melasti itu ada yang sering menjabarkannya sebagai mala henti, malah henti atau melanting atau melasti. Jadi mala itu artinya buruk, sehingga menghilangkan hal-hal buruk. Dengan apa? Meminta kepada samudra untuk melakukan proses peleburan. Jadi kita biasanya umat Hindu perginya ke Bali. Seperti yang gambar yang terlihat ini, kita lagi iring-iringan ke pantai gitu.
Kenapa iring-iringan modelnya kayak gini? Nah, Hindu di Bali itu menganggap Tuhan sebagai raja, para dewa itu sebagai raja. Sehingga karena kita dulu datang dari kerajaan Majapahit, kita mengingat berbagai prosesi itu berkenaan dengan kerajaan. Maka Tuhan yang tidak berwujud kemudian dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk arca yang kemudian ditempatkan sebagaimana layaknya kita memperlakukan seorang raja. Jadi ditandu atau ditaruh di kepala, dibawa iring-iringannya ke samudra untuk kemudian memohon kepada air samudra, kepada penguasa samudra, memohon yang namanya tirta amerta, air suci kehidupan. A artinya tidak, merta itu mati. Jadi tirta amerta, air suci yang tidak akan mati. Jadi air suci keabadian, kehidupan, yang kelak kita akan renungkan bahwa yang tidak akan pernah mati itu, yang akan terus membuat kita hidup adalah kecerdasan yang berwujud sebagai pengetahuan. Itulah air suci yang ada di tengah samudera kehidupan ini. Nah, itu yang kita ambil. Air suci pengetahuan yang akan terus membuat kita hidup, sekalipun energi kita habis, sekalipun materi kita habis, tetapi dengan sisa-sisa kecerdasan, kita pasti akan bangkit untuk kembali mengumpulkan energi dan materi kita. Karena kita tahu dalam ajaran kita bahwa energi dan materi adalah sesuatu yang tidak kekal. Kita mungkin punya semangat, tetapi semangat itu kadang hilang energinya. Kita mungkin punya uang sebagai materi, tetapi itu mungkin akan habis ketika kita gunakan. Tetapi kecerdasan yang kita turunkan sebagai pengetahuan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Karena dia ada di dalam diri kita dan juga di luar diri kita. Maka kita akan mengambilnya di samudra, di luar diri kita. Kita pergi ke pantai. Atau perginya ke samudra dalam diri kita. Nanti ada banyak samudra yang akan saya ceritakan. Samudra apa yang ada di dalam diri kita, di mana kita bisa mengambil tirta amerta, air suci kecerdasan yang akan terus memberi kita kehidupan, memberi kita semangat, dan akhirnya bisa memadat menjadi materi-materi penghasilan kita. Nah, jadi ini rangkaian sederhananya kita pergi ke pantai. Ya, kemudian setelah dapatkan air suci, semua kita bersihkan, lingkungan dibersihkan, orang-orangnya dibersihkan, tempat sucinya dipercikin air suci. Sebagai simbolik, air itu akan melarung semua hal-hal buruk kita. Untuk apa? Untuk persiapan kita memasuki momentum meditasi yang mendalam pada hari Nyepi, di puncak, sebelum kita pergi ke tahun yang baru. Nah, ini cerita Nyepi. Begitu kita ambil dagingnya dan kita serap nutrisinya, maka melasti itu bisa diambil sebagai sebuah perjalanan. Kita melebur kemelekatan atas karma pahala kita dengan menggunakan samudra ketulusan kita. Nah, jadi kalau tadi melasti itu adalah perjalanan kita menuju samudra untuk mengambil air suci dan melebur segala hal-hal buruk di dalam diri, maka dalam hakikatnya melasti di dalam diri itu membuat kita bisa melebur kemelekatan atas karma pahala kita ke dalam samudra ketulusan. Jadi hanya ketulusanlah yang bisa membuat kita terbebas dari utang piutang karma. Selama ini kan kita sering diajarkan, tapi bolehlah, wajar-wajar. Diajarkan untuk berbuat baik demi surga, menghindari perbuatan buruk demi menghindari neraka. Itu kita masih diajak melekat kepada surga atau melekat kepada ketakutan terhadap neraka. Kita masih melekat kepada karma baik dan karma buruk. Sehingga akhirnya kemelekatan atas karma pahala baik dan buruk itu lagi yang membuat kita bangkit lagi, mati lagi, bangkit lagi, mati lagi. Reinkarnasi lagi, repetisi lagi. Hanya demi apa? Membebaskan diri kita, melebur kita dari kemelekatan atas pahala karma. Ujung-ujungnya yang kita butuhkan hanya bagaimana kita mencapai nol dalam tindakan, yaitu ketulusan tadi. Sehingga semua repetisi ini, semua pelajaran-pelajaran kita di kehidupan ini, tujuannya satu, yaitu mengajarkan kita untuk selalu berbuat
dalam ketulusan. Nah, mereka yang berenang dalam samudera ketulusan tidak akan lagi melekat atas karma baik dan karma buruknya. Mereka melakukan itu hanya karena mereka melakukan, bukan karena ingin surga ataupun takut pada neraka. Ini bahasanya Rumi juga. Artinya, itulah yang disebut dalam ajaran di Bali sebagai niskama karma. Nis artinya tidak, kama artinya nafsu. Jadi niskama karma artinya melakukan karma atau tindakan dalam kehidupan ini tidak didorong oleh keinginan-keinginan atau nafsu apapun. Ini pelajaran penting kita untuk bagaimana kita melebur diri kita ke dalam samudera yang pertama, samudera ketulusan. Kedua, kita melebur segala reaksi ego kita yang buruk, ya, yang mungkin akan muncul ketika kita menjalani kehidupan ini. Karena pasti dalam perjalanan kehidupan ini ada yang tidak kita sukai, ada yang kita sukai. Ada yang kita tolak, ada yang kita benci. Ketika kita menolak dan membenci sesuatu, tentu tubuh akan melindungi kita dari dalam. Perasaan akan melindungi kita dari dalam dengan memunculkan reaksi-reaksi ego. Yang kemudian kita sebut sebagai reaksi ego yang buruk, yang negatif. Nah, itu bisa kita lebur kalau kita memiliki samudera kesabaran. Samudera kesabaran itu nol dalam penantian. Jadi kadang-kadang kan kita ingin segera bereaksi, membalas kebencian orang dengan kebencian, membalas kemarahan orang dengan kemarahan, membalas kedengkian orang dengan kedengkian. Padahal kita tahu ada hukum yang ada di semesta ini mengatur semuanya, yaitu hukum karma. Kita percaya bahwa kalau orang menanam benih cabai, dia akan mendapatkan benih cabai. Dia memakan cabai, dia akan mendapatkan pedasnya. Tapi karena kita tidak sabar dalam penantian ini, maka kitalah yang akhirnya bereaksi lebih dulu daripada hukum karma itu sendiri. Akhirnya reaksi ego muncul di dalam diri kita, karena kita tidak memiliki samudera kesabaran di dalam diri. Nah, ini yang kita perlu munculkan kembali. Perluas lagi samudera kesabaran dalam diri kita. Dan karena samudera kumpulan air, di Bali, air itu sering dinamakan atau diwujudkan dalam bentuk pengetahuan. Maka samudera itu adalah kumpulan pengetahuan yang membuat kita sabar, membuat kita tulus. Itulah samudera ketulusan dan samudera kesabaran dalam diri kita. Sehingga kalau kita memiliki samudera kesabaran, reaksi-reaksi ego kita akan bisa direm, terhenti, karena kita percaya bahwa setiap orang itu telah memilih karma dan pahalanya sendiri. Bukan urusan kita untuk membalasnya. Nah, kalau kita nggak sabar, maka pembalasan itu pasti datangnya dari kita. Dan sayangnya, setiap reaksi kita terhadap aksi orang lain tetap saja akan menjadi aksi baru buat kita yang akan mendapatkan pahala juga. Sebagai contohnya begini, kalau orang melempari kita kotoran, ketika kita biarkan, setidak-tidaknya orang yang melempari kita kotoran sudah mengotori dirinya sendiri. Tetapi begitu kita bereaksi dan mengambil kotoran yang dia lemparkan untuk membalas kotoran yang dia lemparkan itu, setidak-tidaknya kita sudah ikut mengotori diri kita sendiri. Nah, artinya setiap reaksi kita yang mungkin tampak sebagai pembalasan yang wajar, sesungguhnya adalah reaksi baru yang akan menjadi aksi baru bagi kita. Ini contohnya ketika kita tidak menggunakan samudera kesabaran kita untuk meredam reaksi-reaksi ego dalam diri. Ini pelajaran kita dalam hal melasti. Yang berikutnya, melasti dalam diri juga bermakna sebagai melebur rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas akan masa depan. Kita lebur ke dalam samudera kepasrahan. Nah, dalam samudera kepasrahan ini, kita nol dalam keterlibatan. Bukan berarti kita nol dalam tindakan, tapi di sini kita sudah nol dalam keterlibatan. Kita sudah melakukan yang terbaik, ya. Misalnya, ketika ada orang lain mencaci maki kita, maka kita boleh melakukan tindakan yang terbaik, yaitu apa? Mendoakan dia agar segera disadarkan, boleh. Mendoakan orang itu agar menemukan
pemahaman yang benar tentang apa yang salah dilihatnya tentang kita. Itu boleh. Nah, selebihnya kemudian kita tidak melibatkan diri lagi. Kita serahkan kepada semesta raya. Karena diri kita sebagai semesta kecil belum tentu sanggup untuk mengubah semesta kecil yang lain. Serahkan kepada semesta raya. Ya, seperti halnya kita mungkin tidak bisa menyirami air sampai kita memenuhi pantai. Samudra yang menyiraminya dengan ombaknya. Artinya ketika kita tidak mampu membasahi atau mengubah orang lain, biarlah semesta raya yang mengubahnya. Tapi kita boleh menginginkannya. Setelah itu kita serahkan ke dalam samudra kepasrahan, ke dalam daya ajaib semesta itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita terbebas dari rasa takut, khawatir, cemas akan masa depan kita karena kita sudah mengerti segala yang terbaik akan didatangkan kalau kita selalu berpikir atau berharap yang baik. Yang berikutnya adalah melasti itu juga bisa bermakna kita melebur rasa kecewa kita atas kegagalan atau atas hal-hal yang hadir tidak sesuai dengan harapan kita. Kita lebur ke dalam samudra keikhlasan, yang artinya nol dalam penerimaan. Nol itu artinya apa? Tidak gembira, tidak sedih. Kita nol, benar-benar netral. Apapun yang datang, kita terima apa adanya. Nah, jadi kenapa banyak orang susah mencapai keikhlasan? Karena dia belum memiliki samudra ketulusan dalam bertindak. Ketika dalam bertindak dia masih mengharapkan sesuatu. Di bagian akhir ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, di situ muncul rasa kecewa. Tapi kalau orang sudah bisa tulus dalam tindakannya, dia melakukan kerja hanya karena kerja itu sendiri, dan dia sudah mendapatkan berkah ketika bisa bekerja. Gitu. Karena kalau orang mati, dia sudah tidak diberikan hak dan kewajiban lagi untuk bekerja. Sehingga ketika kita masih bisa bekerja, masih bisa berbuat, sesungguhnya kesempatan itulah berkah yang sudah kita dapatkan. Hadiahnya sudah dapat. Nah, jadi kalau kita berbuat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa, karena kita larut dalam samudera ketulusan, nanti kita akan larut dalam samudera keikhlasan. Segala hal kita terima apa adanya, tanpa pernah merasa kecewa. Orang yang bebas dari rasa kecewa, tentu akan bisa menikmati segala yang datang. Seperti seorang pelukis yang diberikan kanvas putih untuk melukis langit, dia tidak membenci langit yang biru dan tidak juga membenci awan putih dan awan hitam. Dia lukis sebagai sebuah keindahan, walaupun kedua-duanya mungkin kadang kita benci. Tapi bagi pelukis, dia akan menerima awan putih dan awan hitam dengan rasa yang sama. Sama-sama bisa membangun sebuah keindahan dalam lukisan. Kemudian, melasti juga bermakna kita melebur dampak dari gelapnya ilmu pengetahuan dan kepintaran dalam diri kita. Kita lebur itu ke dalam samudra pengetahuan dengan paham bahwa samudra pengetahuan itu menandakan bahwa pengetahuan itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Dia akan datang dan pergi bagaikan ombak. Kadang pengetahuan itu kita ingat, kadang pengetahuan itu kita lupakan. Sehingga tidak ada saat di mana kita layak merasa diri kita lebih pintar, merasa diri kita lebih berilmu, karena ilmu pengetahuan itu bagaikan samudra yang tidak akan pernah habis. Permukaannya saja tidak pernah habis kita berenangi. Belum lagi dasar-dasarnya tidak sampai habis kita selami. Ya. Lalu dari mana kita merasa layak kita paling pintar, paling hebat dalam segala keilmuan? Nah, ini dampak kalau kita membiarkan pengetahuan itu menggelapkan kita. Tapi begitu kita lebur dalam samudra pengetahuan, kita akan mengerti bahwa tidak ada satupun pengetahuan yang berhasil kita genggam seutuhnya. Nah, disinilah kita akan menjadi nol dalam kepintaran. Kita tidak merasa diri paling pintar, karena kita tahu kita hanya mencicipi sangat sedikit dari rasa samudra pengetahuan itu. Kemudian kita juga akan mungkin dapat melebur dampak gelap dari rasa kepemilikan. Kepemilikan harta, tahta, cinta, kita lebur dalam kesadaran
bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang menjadi milik kita. Tubuh ini milik kita. Tetapi bayangkan kalau kita mau merenung, bahkan tubuh yang saat ini kita rasa milik kita, dalam tempo sedetik kemudian itu sudah bukan milik kita lagi. Yang sekarang milik kita, sebentar lagi bukan milik kita. Karena dia satu persatu nafas yang kita hirup sudah keluar lagi. Suara yang kita dengar sudah tidak ada di dalam diri kita lagi. Semua yang tadi kita rasa kita miliki sebenarnya hanya singgah-singgah. Setiap sel kita bukanlah milik kita. Perkara waktu dia akan satu persatu pergi, mati tanpa bisa kita cegah. Dan pada akhirnya seluruh tubuh ini pun mati tanpa bisa kita cegah. Akan diambil kembali oleh alam dari mana dia berasal. Sekarang kita sudah ditunjukkan, kita tidak bisa menahan berlama-lama udara yang kita ambil dari udara. Dia akan diambil lagi. Kita tidak bisa menahan berlama-lama air yang kita minum. Tidak lama lagi dia harus kita keluarkan. Makanan juga sama. Dan pada akhirnya tubuh ini akan diambil kembali oleh sang pemiliknya, yaitu bumi dan alam semesta ini. Hanya waktu aja yang membuat kita mengerti dalam kesadaran bahwa tak satu pun yang berhak kita jadikan atas nama kita dalam pengakuan itu. Maka dengan samudera kesadaran, kita menjadi nol dalam pengakuan, sehingga kita melebur rasa kepemilikan kita. Tapi apa yang boleh kita miliki di sini? Kita hanya memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tubuh, dengan pikiran ini, dengan perasaan ini. Selebihnya bukan milik kita. Dan bahkan pikiran, perasaan, tubuh ini pun nanti harus kita lepaskan juga. Karena kita adalah sesuatu yang melampaui tubuh, pikiran, perasaan, pengetahuan, dan bahkan melampaui kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini hakikat melasti yang mungkin nanti bisa dielaborasi oleh Kang Abu dan bisa dipadu-padankan dengan apa yang ada dalam ajaran-ajaran di Islam. Nah, berikutnya, rangkaian berikutnya, satu hari sebelum Hari Raya Nyepi, itu ada upacara yang disebut Tawur Kesanga. Tawur itu artinya kita melakukan upacara yang disebut pecaruan gitu. Ini ada upacara-upacara di sini. Kesanga itu artinya sasih. Sasih itu bulan. Kesanga. Jadi sasih kesanga itu sasih ke-9 yang biasanya jatuh pada bulan Maret. Kalau kita lihat jam itu biasanya 6 dan 3 atau 9 itu segaris dengan angka 3, sehingga dia jatuhnya pada bulan Maret. Nah, Sase Kesanga itu sering disebut sebagai apa namanya? Sering disebut sebagai hari di mana kita akan memasuki upacara pecaruan Tawur Kesanga untuk mengembalikan energi bumi. Nah, biasanya dilakukannya di perempatan desa, perempatan ibu kota gitu, yang disebut sebagai Catuspata perempatan. Nah, kenapa dilakukan di perempatan? Karena kalau kita berpijak kembali kepada ajaran dari Jawa, dari Bali, yang disebut sedulur papat, atau di Bali menjadi kandepat gitu. Pusat perempatan itu, ya, di Bali disebutnya ruang atau akasa atau akasik record atau akasa di sini ruang ini. Dan inilah diri kita di sini. Ini saudara empat kita yang di tanah ini, ya, anggap ini timur. Ini timur, air itu di selatan, api di barat, udaranya atau anginnya di utara. Nah, dulu biasanya di timur itu disebutnya seperti saudara empat yang bernama air ketuban. Kemudian air itu adalah darah, api itu adalah eh, namanya ari-ari, dan ini lamas. Lamas itu lemak-lemak pada bayi. Kemudian di alam sana, di alam luas di luar diri kita, saudara empat itu menjadi tanah, air, api, dan angin. Sedangkan diri kita adalah ruang atau akasa atau ruang kosong. Nah, di sini kemudian kita belajar mengerti bahwa apa?
Dari ruang kosong inilah, dari semesta kecil ruang kosong ini, semua ini berasal. Seperti alam semesta, tanah, air, api, angin itu berasal dari yang mengisi ruang kosong, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, di ajaran Kandepat, ajaran Sedulur Papat, kita yang di tengah-tengah ini adalah ruang kosong. Tetapi di ruang kosong diri kita ini ada kecerdasan semesta kecil yang bisa memancarkan energi-energi keluar. Juga bisa berterima kasih kepada energi-energi yang datang dari tanah, dari air, dari api, dari udara. Jadi kita bisa memancarkan keluar, kita bisa menarik ke dalam. Nah, diperluas lagi di alam semesta. Di setiap tempat di Bali kemudian di pusat perempatan jalan, perempatan desa, perempatan ibu kota. Disinilah kemudian disebarkan kembali energi. Upacara yang disebut dengan caru inilah upacara yang mengandung banyak energi. Ini ajaran Tantra Bhairava. Upacara mengandung energi yang disebarkan ke seluruh arah mata angin. Sehingga kembalilah tanah, angin, air, api itu mendapatkan energi yang positif. Untuk kemudian kita serap kembali ke dalam diri kita, yaitu ruang kosong yang ada sebagai hati kita. Nah, pancarannya kira-kira seperti ini. Kenapa kita memancarkan keluar dan menyerap lagi ke dalam? Karena kita akan gunakan energi yang suci itu, energi yang murni itu untuk kemudian memasuki masa perenungan mendalam pada hari raya Nyepi. Tetapi satu malam sebelum hari raya Nyepi, ketika siangnya tadi dilakukan upacara tawur kesange, yaitu upacara tadi itu memancarkan energi. Tadi tentang energi, sekarang tentang materi malamnya. Kenapa di Kuta terutama biasanya dilakukan upacara pengerupukan, yaitu melepas keduniawian. Ini makna yang jarang-jarang saya omongkan di luar, Kang Abu. Pengerupukan sebagai melepas keduniawian. Disinilah kemudian sejak tahun 1980-an, orang-orang di Bali membuat raksasa atau yang sering disebut sebagai ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu sesuatu yang bersifat besar, tapi dia manifestasi dari buta kala. Ya, murti, pamurtian buta kala. Murti itu artinya membesar, ya menunjukkan kekuasaannya. Buta itu artinya materi, kala itu artinya waktu. Nah, selama setahun terakhir, kita sudah banyak dibutakan oleh materi, dan bahkan kita mengisi banyak waktu kita untuk mengejar materi. Sampai kita merasa kita sudah punya banyak materi, ya, sebesar ogoh-ogoh ini, kira-kira seperti itu, kalau boleh dimaknai. Jadi kita mengumpulkan banyak materi, sampai kita merasa kekayaan kita besar. Semua hal yang berkenaan dengan material dan energi itu tampak besar. Tetapi pada akhirnya, apa yang kita arak sebagai sebuah kebanggaan? Ogoh-ogoh buta kala, pencapaian materi-materi duniawi, keberhasilan-keberhasilan kita menjadi lebih besar dari hari-hari sebelumnya, bersama penggunaan sang kala atau sang waktu ini. Pada akhirnya, semua yang kita arak dengan penuh kebanggaan ini haruslah kita bakar, kita lebur. Sebuah pertanda bahwa ketika semua hal-hal material ini menghasilkan kegelapan malam di dalam diri kita, maka kita harus berani meleburnya, membakarnya, hingga kita terbebas dari kemelekatan terhadap semua materi-materi ini. Nah, di Bali, biaya untuk membuat ogoh-ogoh ini semakin lama semakin bagus dan semakin besar. Karena digunakan berbagai pengetahuan-pengetahuan baru. Ada teknologi-teknologi robotik, kemudian ada teknologi-teknologi yang lain yang digunakan untuk membuat dia tambah menarik. Uangnya tentu banyak. Kalau kita melihat uang, maka kita merasa kasihan membakar uang itu sendiri. Tetapi ada pesan mendalam di situ bahwa apa? Uang yang kita gunakan untuk mewujudkan ogoh-ogoh buta kala ini yang kemudian kita lebur, sesungguhnya bukanlah tentang membuang-buang uang.
sedang mengingatkan kita bahwa apa? Ketika uang digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan atau menghidupkan sebuah kreativitas, mewujudkan sesuatu, entah rumah, entah apapun itu, entah ogoh-ogoh, pada akhirnya harus berani kita lepaskan dari kemelekatan kita atasnya. Pada akhirnya mereka harus juga dilebur. Karena akan tiba saatnya kita melepaskan semua energi dan materi tadi. Untuk apa? Untuk memasuki nyepi. Tidak siang, tidak malam, kita ada dalam suasana nyepi. Untuk mengenal siapa diri kita. Untuk memberi kesempatan kepada alam semesta di luar diri kita mencapai kemurniannya. Ini suasana nyepi di salah satu tempat di Bali. Kosong. Tidak ada suara apa-apa. Malamnya juga sama. Lalu kita belajar melakukan pengendalian diri selama nyepi ini. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai catur berata penyepian. Yang secara sosial, secara aturan sosial, catur berata penyepian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut amati geni. Sehingga kita di rumah tidak menyalakan api, tidak melakukan apa-apa. Ini membuat gelap gulita. Tidak ada televisi, tidak ada apa-apa. Itu aturan sebenarnya. Kemudian 4 pengendalian diri yang kedua adalah amati karya. Tidak melakukan kerja apapun. Hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Duduk diam, tidak bekerja apa-apa. Kemudian amati lelungan. Lunga itu artinya pergi. Jadi kita tidak bepergian, tidak keluar rumah, bahkan kalau mau tidak keluar kamar, diam saja di rumah. Diam saja di kamar. Yang terakhir, amati lelanguan, tidak melakukan penghiburan-penghiburan apapun. Nah, ini berlaku dalam kehidupan sosial kita. Jadi, kunci dari semua ini adalah kita disuruh duduk diam dalam hening. Menutup mata, karena percuma kita membuka mata dalam kegelapan. Tidak akan melihat apa-apa. Duduk diam dalam hening untuk apa? Untuk melakukan proses perenungan diri. Nah, inilah yang kemudian menjadi catur berata yang berikutnya, yaitu catur berata ke dalam diri sendiri, dalam makna yang berbeda. Amati geni, yang tadinya bermakna tanpa menghidupkan atau menyalakan api, tetapi amati geni dalam hal ini kita maknai sebagai apa? Mengamati api emosi kita sendiri. Seberapa sudah mampu kita kendalikan selama setahun belakangan ini? Apakah api emosi kita gunakan dengan baik sebagai motivator, sebagai sumber energi penggerak, atau malah kita gunakan api emosi kita untuk marah-marah, untuk membangkitkan kebencian dan seterusnya, atau untuk bernafsu mengejar hal-hal yang tidak akan benar-benar kita butuhkan. Ini kita diajak mengamati api emosi kita. Berikutnya, amati karya. Kita diajak mengamati apa saja karma-karma kita selama ini. Duduk merenung, duduk diam, lalu mengamati api emosi, lalu mengamati karya, amati tindakan-tindakan kita. Bukan saja tindakan fisik kita, tetapi kita mengamati tindakan dari pikiran kita, tindakan dari ucapan kita, karma dari sikap kita, dan karma dari tubuh kita. Itu kita amati, lalu kita beri nilai-nilai sendiri. Apakah hal-hal baik mau kita ulangi lagi? Apakah hal-hal buruk juga mau kita ulangi lagi? Nah, sayangnya kita jarang melakukan checklist karma kita sendiri selama ini. Berapa kita berbuat baik, berapa kita berbuat buruk, dan berapa kita berbuat dalam ketulusan. Kita belum benar-benar pernah mengamati itu. Sementara kalau kita punya perusahaan, kita akan mengamatinya lalu membenahinya ke depan. Berapa penghasilan kita, berapa efektivitas kerja kita akan perbaiki di masa depan. Tetapi dengan tubuh sebagai badan usaha dari sang jiwa, si pemilik saham kita ini, kita tidak pernah satu hari pun melakukan brainstorming untuk mengamati apa sih kinerja perusahaan atau tubuh kita ini, badan usaha kita ini. Apakah pikiran kita sebagai komponen manajemennya sudah menggunakan dengan baik badan usaha ini?
sudah direction dengan baik, sudah mengarahkan dengan baik apa yang harus dilakukan, inilah yang perlu kita pakai sebagai momentum untuk mengamati karma-karma kita selama ini. Lalu kita amati lelungan, amati kepergian kita. Kemana saja kita pergi secara fisik. Lalu apa yang kita dapatkan? Kemana saja kita pergi secara ego. Lalu apa yang kita dapatkan? Apakah kebaikan, apakah hancuran? Kemana saja kita pergi dengan pikiran kita? Apa yang kita dapatkan? Kita amati, apakah kita mendapatkan banyak pengetahuan selama kita bepergian dengan pikiran kita, atau kita hanya mendapatkan perasaan-perasaan yang justru semakin lama semakin memburuk dalam diri kita. Lalu kita amati lelangwan, amati penghiburan-penghiburan diri kita. Apakah selama ini kita masih terus melakukan proses penghiburan diri untuk apa yang selalu kita tolak, yang tidak bisa kita terima? Ataukah kita mulai belajar sebagiannya untuk menerima segala suka duka yang datang, bukan mencoba melakukan penghiburan-penghiburan diri. Bargaining dengan apa yang sebenarnya awalnya kita tolak. Kita denial, kita anger, lalu kita bargaining dengan penghiburan-penghiburan. Begitu penghiburan tidak ada gunanya lagi, kita masuk ke fase depresi. Nah, apakah kita membutuhkan penghiburan-penghiburan? Yang salah satunya mungkin adalah pembenaran-pembenaran untuk apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang pembenaran itu cukup menghibur kita. Kalau masih seperti itu berarti masih banyak hal yang belum benar-benar kita belajar menerima apa adanya. Nah, ini bahan-bahan perenungan kita selama nyepi. Dan ketika masuk ke nyepi di malam hari, kegelapan itu menyadarkan kita bahwa langit itu penuh dengan cahaya. Langit itu penuh dengan cahaya. Tapi begitu siang hari, karena cahayanya terlalu terang, kadang kita tidak melihat banyak bintang-bintang yang jauh lebih besar sebenarnya dari matahari. Tidak kita lihat. Tapi dalam kegelapan, kita melihat semua itu. Luar biasa. Hal yang sama sedang mengingatkan kita pada kehidupan ini. Kadang sedikit cahaya kesuksesan membuat kita lupa melihat kesuksesan yang lebih besar di alam rohani. Kadang kesuksesan tahta, harta, cinta, walaupun sedikit, itu membuat kita tidak mampu melihat yang lebih besar lagi. Hanya ketika kita diberikan kegelapan dalam hidup kita, keterpurukan, kehilangan, sakit, penderitaan, di situ baru biasanya kita akan sadar bahwa ada sumber cahaya yang jauh lebih besar yang menemani kita dari waktu ke waktu, Tuhan. Nah, ini cara kita untuk merenungkan nyepi di malam hari. Bahwa apa yang kita jadikan navigasi di langit berupa rasi-rasi bintang itu baru muncul dalam kegelapan. Jadi artinya kadang-kadang ketika kita mengalami kegelapan dalam hidup, keterpurukan, kegagalan, baru kita akan mudah melihat petunjuk-petunjuknya hadir di situ. Ketika terang dalam kesuksesan, kita lupa menemukan apa yang bisa menjadi navigasi kita dalam kehidupan ini. Nah, sehari kemudian setelah kita berhasil dalam merenung, kita masuk ke dalam apa yang disebut rangkaian Hari Raya Ngembak Geni. Ngembak Geni itu. Jadi kita kembali melepaskan, membebaskan api dalam diri kita dalam bentuk yang berbeda. Api semangat dan sebagainya. Jadi kita kembali terlahir dalam api semangat yang baru. Lahir sebagai pribadi yang baru. Lahir dalam kedamaian batin yang baru. Lahir dalam sukacita yang baru. Sebentar. Ya, energi saya habis baterainya. Jadi kita lahir kembali dalam ketegaran untuk memasuki kembali samudera kehidupan yang harus kita lewati gelombangnya. Gelombang suka dukanya. Inilah rangkaian Hari Raya Nyepi sampai di hari Ngembak Geni.
terlahir kembali dalam api semangat yang baru, sebagai pribadi yang baru, batin yang damai, sukacita yang baru, dan ketegaran baru untuk memasuki samudera kehidupan. Nah, kira-kira seperti itu cerita tentang rangkaian Nyepi, Kang Abu. Mudah-mudahan nanti bisa kita kupas lebih dalam lagi lewat diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Wah, ini dahsyat sekali ya. Kita dapat sesuatu nutrisi yang saya rasa ini penting sekali juga untuk kita elaborasi gitu. Pak Wayan, saya boleh izin mengalirkan apa yang barusan saya terima, Pak Wayan? Izin, eh, Ibu dan Bapak semua. Berbicara tentang Nyepi, berbicara tentang Ramadan, ini saya sangat ya meskipun ini udah yang keberapa puluh kali kita masuk gitu ya. Kita bahas Nyepi itu udah sekitar 4 tahun di waktu yang berbeda gitu. Saya ingat banget 4 tahun yang lalu kita bahas Nyepi, 3 tahun yang lalu kita bahas Nyepi. Bahkan sekarang kita bahas Nyepi selalu mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Dan entah kenapa saya tadi begitu Pak Wayan bicara tentang melasti gitu, masuk ke pengerupukan, ke Nyepi, sampai ke ngembak geni gitu, itu sangat membuat ada dalam tanda petik ya, ada aliran yang sangat menarik bahwa ternyata ini sesuatu hal yang esensial gitu. Jadi saya mohon izin Pak Wayan untuk mudah-mudahan ini juga jadi melengkapi sama-sama seperti biasa ya teman-teman Ibu Bapak kita belajar sama-sama gitu. Nah, saya izin gini melihat dalam satu perspektif gitu. Kita tahu bahwa kalau tadi bicara dalam konteks Nyepi gitu ya. Ternyata Nyepi itu adalah suatu rangkaian gitu. Di mana Nyepi itu adalah suatu rangkaian kan berarti nggak tiba-tiba Nyepi gitu. Nah yang menarik juga kalau kita bicara dalam konteks tradisi Islam gitu ya. Bahwa memasuki Ramadan itu kan nggak tiba-tiba Ramadan gitu. Karena kenapa? Kita mengawalinya dari Rajab dulu gitu. Inilah yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj di sini tuh adalah bagaimana seseorang mengalami Isra itu adalah perjalanan, Mi'raj itu naik, dalam tanda petik dia naik ke dalam kesadaran gitu. Nah dalam artian naik ke dalam kesadaran sudah mulai menyadari bahwa ombak itu adalah bagian dari lautan gitu. Karena hari ini banyak ombak yang bertanya lautan ada di mana gitu. Padahal ombak itu ya bagian dari lautan itu sendiri gitu. Sama halnya ketika orang bertanya sekarang Tuhan ada di mana, seperti ikan kecil yang bertanya ketika dia berenang bahwa air ada di mana gitu. Nah maka indah sekali ketika tadi bicara dalam konteks yang namanya melasti, itu adalah peluburan samudra. Berarti penyatuan antara ombak dan lautan itu kan sebetulnya dalam perspektif, di situ kita bisa bicara bahwa la ilaha illallah dalam artian tidak ada ilah yang lain kecuali hanya Allah. Dalam konteks bahwa tidak ada semua apapun kecuali hanya dia dalam konteks samudra, lautan yang tidak ada tepian gitu. Nah maka kenapa nomor satu itu dalam tradisi Islam itu nggak langsung disuruh beriman tetapi disuruh bersaksi gitu. Makanya di situ saya mengartikan saya memiliki pemaknaan bahwa kenapa syahadat itu penting sekali gitu. Aku bersaksi gitu. Aku bersaksi dan di situ kan bukan masalah aku berimannya bukan. Bahwa penyaksian dan kesadaran bahwa tidak ada ombak dan lautan, bahwa tidak ada pemisahan dan peleburan itulah menjadi dasar di mana dalam tradisi Islam lagi-lagi disebut la ilaha illallah. Sudah tidak ada lagi identitas, sudah tidak ada lagi status sosial, sudah tidak ada lagi apapun dalam konteks bahwa kita semua adalah yang tadi disebut dalam sajaknya Pak Wayan tadi adalah sang tunggal itu sendiri gitu kira-kira. Nah jadi indah gitu ya. Ternyata harus ada masuk ke sini dulu gitu. Baru peristiwa ini mengeluarkan statement sholat gitu kan kira-kira. Sholat itu kan reminder, pengingat gitu intinya. Dimana pertanyaannya adalah apa yang mau diingat kalau belum ketemu gitu. Jadi saya mengartikan peleburan tadi itu adalah masa perjumpaan gitu. Saya nggak mungkin kangen sama Pawayan kalau nggak pernah ketemu Pawayan kan. Saya nggak mungkin ingat Pawayan kalau nggak pernah ketemu Pawayan gitu. Maka akimi sholali zikri, ingatlah Allah dengan sholat ini adalah bagaimana kita mengingat sesuatu kalau kita nggak pernah jumpa dulu gitu kira-kira. Makanya kalau kita bicara dalam konteks ini, menarik sekali dalam wilayah bahwa peleburan itu saya melihat bahwa
iya ya, ternyata bagaimana saya mengingat sesuatu kalau belum melebur gitu. Nah baru tuh setelah itu masuk ke Sya'ban, baru di sini ada Ramadan gitu. Dan di Ramadan ini juga yang menarik bahwa dahsyat gitu ya. Tadi saya lihat ada ogo-ogo apa dan lain. Ramadan itu sebetulnya kan artinya sangat panas. Dalam tanda petik ini kan bulan pembakaran sebetulnya. Apa yang kita bakar? Ya tentu saja yang kita bakar adalah segala sesuatu yang selain dia gitu. Makanya mungkin nanti dalam perspektif ini ada yang disebut saum, ada yang disebut siam gitu. Dan kita penting untuk menyadari bahwa kalimat puasa itu kan sebetulnya bukan bahasa Arab gitu ya. Itu datang dari kata upafasa gitu. Upafasa itu banyak sekali arti, salah satunya adalah mendekat kepada Tuhan atau mungkin bahasa yang paling sederhananya disebut stay with God. Tetap bersama Tuhan. Berarti kalau tetap itu di situ ada apa sih? Di situ harus ada diam. Kuncinya adalah di diam gitu. Makanya ini nyambung banget ketika tidak tadi ada bicara dengan amati geni lah, amati karya, lelungan, lelunguan. Dan konteks di mana di situ ada intinya adalah diam gitu. Nah ini juga yang menarik ya teman-teman ibu dan bapak yang saya research selama gitu ya. Kadang banyak kita melakukan itu, balik lagi ya saya selalu ingin menggarisbawahi gitu ya. Segala yang kita lakukan itu setidaknya ada 2 poin. Saya melakukan dengan akal dan kesadaran, atau saya melakukan karena dogma dan doktrin gitu kira-kira. Dan maaf banget penting saya untuk sampaikan di sini bahwa orang yang masuk Ramadan ini wilayah dogma dan doktrinnya tinggi banget gitu. Masuk merasa ke bulan Ramadan di mana bulan itu penuh dengan ina itu dan lain-lain, tapi nggak ngerti dengan kesadaran bahwa apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya dia hanya memutar sebuah tradisi, memutar sebuah kebiasaan yang akhirnya juga nggak tahu tujuannya mau apa gitu. Sesederhana nanti di Quran itu ada ayat yang mengalami ya, bahwa poinnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah tuh bicara siamnya loh. Tapi setiap kita mau niat besok pagi puasa, selalu kalimatnya nawaitu saumagodin gitu. Berarti ada perbedaan yang esensi antara saum dan siam gitu. Ini kalau dijelasin agak panjang sih, tapi saya pengen apa ya, agak lebih relate gitu bahwa ternyata itu menarik banget gitu. Nah, artinya dalam semua langkah ini ada satu poin loh. Yang ini sangat erat kaitannya dengan konteks melasti tadi gitu. Bahwa apa sih esensi dari Ramadan? Ujung dari Ramadan itu apa sih? Kan satu ya. Ramadan itu membawa kita kembali menuju fitrah. Kembali menuju fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah original. Kembali kepada dirimu yang original, yang selama ini kamu sudah tutupi oleh topeng-topeng duniawi lah bahasa. Makanya wajar tadi kalau ada kalimat pengerupukan atau tadi kalimat apa konteksnya melepas keduniawian, ya itulah konteks di mana kita kembali kepada originalitas kita. Yang sekarang kita ini udah terpenjara oleh identitas, pengetahuan, konsep, program. Yang kita ini sekarang tuh dalam tanda petik palsu banget gitulah kira-kira. Nah mungkin saya mau mengutip satu statement ya, dan ini saya rasa ini sangat penting untuk kita sadari dan ketahui gitu. Ini agak jarang dibahas sih. Karena mungkin ini hanya dalam konteks melihat dalam wilayah tradisi gitu. Saya kasih contoh sederhana begini teman-teman, ibu dan bapak. Oh ya, by the way, kalau saya mengutip Quran, kita penting untuk menyadari bahwa Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia loh ya. Jadi kalau kita mengambil hakikatnya, yang kita lihat energinya, itu berlaku untuk manusia. Jadi siapapun manusia, ya Quran itu adalah pedoman. Jadi nggak pernah Quran sendiri mengatakan bahwa Quran adalah pedoman untuk orang Islam gitu misalnya. Atau untuk kelompok tertentu, enggak. Tetapi hadza baso irulinas. Nas itu artinya manusia. Pedoman untuk manusia gitu. Oke, karena kita yang nontonnya universal gitu, jadi saya baca terjemahan aja ya, supaya nanti kita mengerti secara esensi gitu. Karena ya mohon maaf ya, orang Islam yang baca bahasa Arabnya aja nanti di bulan Ramadan hatam diulang-ulang, banyak juga sih yang nggak paham sih sebenarnya isinya gitu. Karena dia cuma membunyikan tapi nggak tahu isinya gitu. Nah, budaya hataman ini juga penting untuk di-upgrade, bukan jadi hatam tapi paham.
Karena Quran tidak didesain hanya untuk dibunyikan gitu, enggak. Ya meskipun tadi Pak Wayan juga bilang bahwa ya nggak apa-apa ya. Di level tertentu mungkin kita perlu punish and reward kalau baca dapat pahala, iya sih. Tapi jangan lupa pahala itu konsekuensi. Konsekuensi itu tidak terletak pada pembunyiannya, tetapi pada perilakunya. Karena kalau dibunyiin diulang-ulang tanpa ngerti, ya buat apa? Sama halnya kalau saya datang ke dokter, dikasih resep sama dokter, resepnya tiap hari dibunyiin, nggak ditebus gitu. Itu tetap sakit kepalanya nggak akan hilang gitu. Tetap meriangnya nggak akan hilang gitu. Kenapa? Ya resepnya dibunyiin terus kok gitu kira-kira. Nah jadi tidak dalam wilayah membunyikan, tetapi kita masuk ke dalam konteks yang namanya memahami gitu. Nah, ada yang menarik begini teman-teman ibu dan bapak. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Di sini kalimatnya bukan agama identitas, enggak. Maka kalau pakai bahasa aslinya, fa'akimu wajhaka lidin. Din itu kesadaran sebetulnya, hanif. Jadi kesadaran itu sebetulnya satu gitu, oneness gitu. Tapi menuju jalan yang satu, jembatannya banyak banget gitu kira-kira. Nah jadi kalau kita udah mulai melampaui perbedaan mana nyepi, mana Ramadan, mana puasa, mana Hindu, mana Islam, mana Christianity, mana apa. Kita tahu bahwa itu semua hanyalah jembatan menuju kepada kesadaran yang tunggal gitu. Jadi jangan lupa bahwa agama itu adalah jembatan, bukan tujuan. Nah yang bahaya ketika dia melampaui atau dia sedang ada dalam jembatan, ngerasa udah sampai, akhirnya menuhankan agama gitu. Sehingga ketika nanti kita mengerti bahwa, oh ternyata ya, apa yang disampaikan dalam perspektif Hindu tentang nyepi, ternyata esensinya dalam konteks tradisi Islam yang di wilayah Ramadan, kok pesannya sama ya gitu Bu, Pak, teman-teman. Saya mendengarkan lagu yang sama, cuman aransemennya aja yang beda gitu. Tapi ternyata dengan aransemen yang berbeda kan membawa keindahan ya. Di mana kita tahu bahwa perbedaan itu adalah tempat kita belajar. Dan kalau nggak ada perbedaan kan nggak ada pembelajaran di situ gitu. Nah, yang menarik adalah ketika dibicarakan dalam konteks lurus kepada agama Allah, ini nggak nyebutin identitas loh, satu gitu. Apalagi nanti kalau kita ngerti makna dari Allah itu adalah sang realitas. Dialah sumber dari realitas. Dan dikatakan bahwa tetaplah atas fitrah Allah. Di situ tuh originalitasmu. Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Kita tuh semua originalnya fitrah. Asli gitu. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi message-nya menarik nih. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi artinya banyak orang yang nggak ngerti hakikatnya. Cuman sibuk dengan konteks yang namanya kulitnya. Cuman sibuk dalam konteks yang namanya ritualnya gitu. Tapi lupa bahwa semua ritual itu jembatan menuju kepada fitrah. Orang bisa sibuk dengan sembahyang, tetapi tidak merubah perilaku kefitrahan, maka sembahyang hanya menjadi ritual. Kalau saya sering sebut dalam konteks di Islam gitu, ini orang sholat apa senam sih gitu. Dia cuma jangan-jangan melakukan gerakan ritual fisik, tetapi ritual batin dalam tanda petik kesadarannya nggak sampai gitu. Jadi jangan-jangan sibuk dalam gerakan fisik, tetapi tidak masuk ke dalam kesadaran esensi gitu. Nah, ini yang menarik sih saya rasa. Yang menariknya adalah dengan kembali bertaubat kepadanya. Taubat itu kan artinya returning kembali. Jadi kalau nanti kita sadari ya kita ini semua fitrah. Cuman lagi belajar sebentar ke sini, kefitrahan kita ini ketutup sama semua hal-hal duniawi gitu. Makanya saya baru ngerti tadi dalam konteks pengerupukan, iya ya. Kita ini kefitrahan yang pakai topeng gitu lah kira-kira. Kita ini sekarang lagi, kalau tadi bahasa fitrah itu original, kita ini sekarang lagi KW lah gitu bahasanya. Ditutupi oleh keinginan, mau-mau, ekspektasi, program, dan seterusnya. Maka tadi keren banget dalam konteks meleburkan. Salah satu yang harus dileburkan itu apa sih? Pengakuan. Kan maaf ya, berat banget loh untuk ngelepasin pengakuan gitu. Aku nih gitu, aku nih gitu. Kan kita tuh merawat wajah banget untuk diakui gitu kira-kira. Apalagi nanti kita bicara masalah haji gitu. Kenapa orang mau umroh sama haji itu pasti esensinya menggunakan ihram. Ihram tuh kan ngelepasin identitas gitu.
Menggunakan pakaian yang tidak berjahit itu bukan urusan tukang jahit sebetulnya. Tetapi lepaskanlah apa yang kamu jahitkan kepada duniawi, entah itu pangkat, jabatan, kekayaan, harta, kepintaran, dan seterusnya. Nggak penting lagi gitu. Maka kalau udah masuk dalam lingkaran suci, ya saya rasa dalam tradisi Islam kalau mau masuk masjid itu ada masuk batas suci gitu ya. Dan saya rasa kalau mau masuk pura itu di depannya tuh kayak ada arca atau sesuatu yang besar gitu untuk mengingatkan bahwa masuk ke dalam sini kamu harus suci. Saya tidak mengartikan suci itu bersih bajunya, bersih apa, bukan sih. Batas suci buat saya adalah batas di mana kamu melepaskan semua identitasmu. Karena maaf ya, jenderal yang terlambat Jumatan daripada tukang beca yang duluan Jumatan, tukang beca safnya di depan kok. Ini bukan saya membandingkan, bukan ya. Even atasan itu kakinya bisa, maaf, atasan itu kepalanya bisa di belakang kaki bawahannya saat di masjid. Kenapa? Karena di situ ruang tanpa identitas. Melepaskan batas suci gitu. Jadi kesucian itu ketika kita udah menanggalkan semua keduniawian kita, udah menanggalkan semua atribut kita, mau itu status sosial, agama, mau itu kewarganegaraan, semua di sini fitrah. Masuk dalam satu kesatuan yang tidak terbatas. Dan disitulah konteks di mana kita masuk dalam konteks yang namanya kembali kepada fitrah gitu. Ibu bapak mohon maaf ya, kalau kita sekarang sibuk milih air minum dengan mereknya, mau itu Aqua, Le Minerale, mau itu Amidis, terserah. Kalau kita haus, kita nggak nyari merek, tapi kita nyari air. Jadi esensinya bukan pada merek gitu. Tapi esensinya pada airnya. Karena kehidupan itu pada airnya, bukan pada mereknya gitu. Nah sekarang kadang-kadang sibuk dengan merek, sibuk dengan cara, sibuk dengan syariat. Yang dengan syariat itu bisa berantem gitu. Tarawih 11, 23 ribut. Kunut nggak kunut berantem. Di tempat lain nyepi, di kita Ramadan yang nyepi disalahin, dikafirkan, dinerakakan. Gimana? Padahal jangan-jangan itu adalah jalan ke tempat yang sama. Cuman kita nggak perlu terlalu usil sama jalan orang lain kan. Karena pada akhirnya jalan itu semua adalah jalan yang nyaman dengan kita, yang cocok dengan kita, dan gak akan ada jalan yang sama gitu. Karena dalam satu perspektif dikatakan bahwa banyak jalan menuju kepadaku, dan jumlah jalan kembali kepadaku adalah sebanyak ruh yang aku tiupkan. Jadi mungkin kalau pakai bahasa kasar sekarang ada 8 miliar manusia di bumi, berarti ada 8 miliar jalan kembali kepada Tuhan gitu. Yang artinya kita akan menapaki jalan itu dan menariknya. Itu nggak bisa diwakilkan. Gitu, itu poin pentingnya. Nah jadi dengan kembali-kembali nih, bahasanya kembali kita tuh mau pulang kan. Kita tuh pernah fitrah, cuman sekarang lagi dalam tanda petik kotor dulu lah gitu. Downgrade gitu. Maka kalau ada bahasa Adam turun ke dunia, sebetulnya bukan turun ke dunia, Adam mendunia. Dia downgrade level gitu. Kenapa? Karena dia makan buah huldi, dia makan keinginannya dia makan ekspektasinya dia mengambil sesuatu eksternal untuk dimasukkan sehingga kesucian yang 100% itu berubah menjadi tercover atau tertutup gitu kira-kira. Nah maka dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya dan serta dirikanlah sholat. Sholat itu kan remind terus gitu ya. Dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Ini sangat menarik sih saya rasa. Orang mempersekutukan Allah yang sering kita dengar itu namanya musyrik. Maaf ya, gampang banget loh sekarang orang memusyrikan orang lain. Beda dikit, musyrik. Ngelihat yang lain, oh ini kayaknya nyembah patung deh, musyrik gitu. Oh ini kayaknya Tuhannya banyak deh, musyrik gitu. Padahal sorry to say, Quran sendiri mengatakan siapa sih orang yang musyrik? Siapa orang yang musyrik tiga-duanya? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Begitu kita bagian dari pemecahan itu, memisahkan, bergolongan, dan merasa aku lebih baik dari golongan itu, ya itulah yang disebut dengan kemusyrikan gitu.
Nah, jadi mungkin kalau saya gambarin nih, kita ini sekarang dari fitrah ini lagi keluar kepada kemusyrikan itu sendiri gitu. Mempersekutukan Tuhan itu bukan masalah gimana-gimana gitu ya. Bukan. Ya sekarang dengar kata musyrik luas lah ya. Tetapi point of view yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika dirimu keluar dari fitrah maka dirimu musyrik. Gak usah jauh-jauh lah. Mau jadi orang musyrik itu gampang. Jadilah orang pelit udah musyrik sih sebenarnya. Jadilah orang yang tidak memiliki hubungan baik dengan kedua orang tua gitu misalnya. Udah musyrik sih sebenarnya. Kenapa? Karena bahasa sederhananya ketika yang menjadi Tuhan adalah egonya. Maka ibadah itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang kita pertuhankan pada saat itu. Kalau sholat menuhankan ego karena hanya ingin dipuji sama tetangganya, ya sholatnya bukan ibadah dong. Karena ibadah itu bukan apa yang dilakukan, tetapi sikap hati kita, niat kita. Apakah persembahan saya hanya kepada dia gitu. Maka point of view dalam konteks ini adalah kemusyrikan-kemusyrikan yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk keduniaan tadi diramadankan dalam tanda petik dibakar gitu. Maka maaf banget ya, tadi keren banget sih. Salah satu kemusyrikan yang terjadi adalah ketika kita bergolongan. Golongan itu akan menimbulkan identitas. Dan identitas itu akan menimbulkan pengakuan. Salah satu makna melasti tadi adalah nol dalam pengakuan, dalam konteks yang namanya kepemilikan. Maka musyrik paling tinggi dalam perspektif ini adalah musyrik kepemilikan itu sendiri. Bahkan aku merasa memiliki apapun. Lupa bahwa kita semua ini datang ke sini hanya sebagai tamunya semesta. Di mana tamu tuh nggak pernah punya hak milik. Bagaimana kita mau memiliki orang kita cuma tamu di sini. Sehingga ketika tamu nggak pernah punya hak milik, aneh banget ketika ada orang merasa aku kehilangan. Kehilangan apa sih? Berarti ketika merasa kehilangan, di situ sudah ada yang namanya kepemilikan, kemelekatan kepada kepemilikan. Maka output dari kepemilikan apa? Ingin menggenggam. Ingin dalam tanda petik memiliki terus-menerus, ingin mengontrol terus-menerus. Maka pasti akan sulit menerima atau penerimaan dalam konteks realitas. Kenapa? Karena segala sesuatunya yang jadi Tuhannya adalah egonya. Maka wajar tadi nol dalam penerimaan. Itulah belajar dari musyrik menuju kepada fitrah. Salah satu jalannya adalah ikhlas. Makanya ikhlas itu di 112 Quran. 113-nya Falak. Baru 114-nya itu Anas gitu. Jadi maaf ya teman-teman ibu dan bapak. Kita ini belum tentu layak disebut manusia loh. Karena jangan-jangan kita itu masih orang-orangan gitu. Dimana ketika ego menguasai, itulah kita sedang menjadi orang. Tetapi egonya perlahan dibakar dan menuju kepada kesadaran, perlahan kita lagi belajar menjadi manusia. Maka kenapa Anas itu disimpan di surat terakhir dalam Quran, itu belajar jadi al-baqarah kebinatangan menuju kepada kemanusiaan gitu. Yang kita tahu salah satu sifat kebinatangan itu adalah makan, minum, reproduksi. Dan itulah kenapa di Ramadan makan, minum, reproduksi itu dijaga, didiamkan. Itu namanya saum gitu. Maka makan diatur, minum diatur, kegiatan reproduksi diatur. Untuk apa? Menaikkan derajat kebinatangan dalam tanda petik. Dan ini bukan bicara masalah baik atau buruk atau gimana binatang lebih. Bukan. Tetapi karena kita ini mau kembali kepada fitrah dengan konteks menjadi manusia seutuhnya gitu. Nah di situ nanti wajar banget ketika Nabi Muhammad itu bilang bahwa banyak dari umatku puasa sih. Kami cuman nggak makan nggak minum aja, cuman dapat haus sama lapar. Ya kalau cuma nahan haus sama lapar anak TK SD juga bisa gitu. Tapi kadar volume kemusyrikannya nggak turun gitu. Dan jangan-jangan berbuat baiknya di bulan Ramadan aja sih gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa bulan Ramadan itu 30 hari, tetapi berramadan itu 365 hari. Nggak ada waktunya.
Dan setelah Ramadan itu namanya Syawal gitu. Syawal itu apa sih? Peningkatan. Teman-teman, ibu bapak maaf ya. Banyak loh orang di bulan Ramadan. Nggak banyak sih, ada lah ya. Baik banget gitu. Tapi satu Syawal pelit lagi gitu. Satu Syawal marah-marah lagi gitu. Baik ke anak yatim fakir miskinnya di bulan Ramadan aja gitu. Maka di bulan Ramadan tuh anak yatim tuh sold out kerjaannya full banget jobnya. Kenapa? Karena diundang buka puasa tiap hari gitu. Tapi satu Syawal mereka nganggur lagi. Kenapa? Karena yang terjadi dalam konteks ini hanya 30 hari gitu. Padahal 30 hari ini sebetulnya adalah latihannya. Yang namanya bulan latihan itu perangnya kapan? Ya satu Syawal sebetulnya. Makanya nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Persiapan atau bulan Ramadan itu sebetulnya bukan 30 hari, tapi 30 plus 10. Karena kalau nggak 30 plus 10, nggak beres aja. Kenapa? Karena 30 plus 10 ini basic design untuk kita merubah sebuah yang namanya kebiasaan gitu. Ini saya belokin sedikit ya. Makanya 40 ini penting banget. Kenapa? Contoh ya. Ini kita pakai perspektif Musa aja. Karena sebenarnya Nabi Muhammad 40 juga. Yesus 40 juga sih sebenarnya. Ini 40 tuh menjadi sesuatu gitu. Nah, di 742 ini lagi mau bicara tentang bagaimana Musa itu mendapatkan Taurat. Taurat itu sebetulnya kesadaran gitu ya. Karena dengan 40 ini artinya dalam perspektif ini, kalau kita melakukan kebiasaan diulang-ulang dalam waktu yang lama, kita akan menemukan kebiasaan baru. Maka tadi habis nyepi itu ada ngembak geni, terlahir kembali. Terlahir kembali itu bukan apa-apa. Kita setidaknya setelah 40 hari latihan punya kebiasaan baru dan kebiasaan baru itulah yang menjadi diri kita yang baru gitu kira-kira. Teman-teman ibu bapak jangan lupa ya, pelit itu dibiasain loh. Pelit itu dilatih. Jadi kalau ada orang ngomong, aku tuh nggak bisa memaafkan, bukan nggak bisa, nggak mau aja. Karena tiap hari emang kamu latihan benci gitu. Coba bikin kebiasaan untuk latihan jangan benci. Pasti bisa maafin. Aku tuh orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah. Coba bikin kebiasaan jangan marah deh. 40 hari. Karena kebiasaan itu akan terjadi setelah kita mengulang-ulang dalam periode waktu yang lama gitu. Nah jadi bulan Ramadan ini kalau kita bicara latihan selama periode tertentu untuk melahirkan kebiasaan yang baru. Dengan kebiasaan baru itulah kita akan menjadi manusia yang baru. Jadi maaf ya teman-teman ibu bapak, kalau kita nggak konsisten dalam setiap Ramadan tidak menghasilkan kebiasaan baru, ya itu hanya jadi ritual. Ternyata setelah 30 hari balik lagi ke diri yang lama kok gitu lagi ya gitu. Nah jadi sesederhana ya mudah-mudahan Ramadan sekarang bukan Ramadan yang mengulang ritual gitu. Coba cari deh kebiasaan buruk aku apa yang aku akan latih 40 hari ke depan supaya kebiasaan buruk ini volumenya mengecil dan saya punya kebiasaan yang baru gitu. Sesimpel itulah terlahir ketika aku punya kebiasaan baru yang dalam tanda petik membawa kebiasaan ini kepada kebaikan yang lebih baik lagi gitu. Nah maka, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, Tuhan berfirman, atau dari 1:42 aja ya. Dan telah kami janjikan kepada Musa Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Makanya ada puasa Syawal. Supaya habis Idul Fitri nggak iya bebas balik lagi 100%. Ditahan dulu 10 lagi tuh di situ. Ya meskipun kalau Syawal 6 hari lah ya. Tapi point of view-nya cuma satu sih sebenarnya. Supaya kita tetap membawa kepada kebiasaan. Jadi teman-teman ibu bapak aneh banget nih ya. Ada orang bangga puasanya tamat Ramadan. Alhamdulillah saya tamat puasa. Kenapa? Karena nggak ada yang jualan. Warungnya tutup semua. Maka warung disuruh tutup karena saya puasa. Hormatilah saya yang sedang puasa. Kan aneh ya. Justru yang keren kalau semua warung buka, semua orang makan, dan saya tetap puasa. Disitulah poin kefitrahan latihan yang paling sejati gitu. Nah maka bulan Ramadan ini latihan bareng, global,
yang sebisa mungkin pakai latihan ini karena semua lagi puasa nih, katakanlah begitu. Supaya nanti 1 Syawal setelah selesai, di mana semua orang makan lagi, aku tetap puasa ah, aku tetap saum ah, aku tetap siam ah. Supaya apa? Supaya sadar bahwa bulan Ramadan ini latihannya. Tapi perangnya itu adalah 11 bulan ke depan gitu. Dalam artian, ya jangan sampai waktu latihannya menang mulu, tapi waktu perangnya kalah mulu gitu. Yang dianggap berRamadan atau berpuasa itu hanya di 30 hari itu gitu. Nah jadi dahsyat banget kan. Berarti 40 hari ini mau ngapain sih? Sadar akan tindakan. Tadi bahasa melastinya Pak Wayan tentang samudra ketulusan, itu adalah nol dalam tindakan. Berarti menyadari dengan tindakan ini untuk hadir utuh di sini saat ini. Nol dalam penantian, nol dalam keterlibatan. Dan kunci dari semuanya itu dalam semua tradisi, mungkin pernah dengar kata-kata sabat gitu misalnya. Sabat itu kan diam. Makanya hari libur itu disebut holiday. Holy itu suci. Suci itu sebetulnya kamu jangan sibuk ngapa-ngapain deh gitu. Kamu menyucikan diri dalam konteks holy di sini adalah ya supaya kamu diam gitu. Makanya dalam perspektif Nabi Muhammad di Gua Hiro itu ngapain sih? Diam kan sebenarnya. Tadi melakukan geni tadi gitu. Mematikan api, tidak bekerja, tidak bepergian. Kenapa? Karena saat diam, di situ muncul sifat yang namanya ikro, mengobservasi gitu. Berarti di situ ada apa? Diamnya pikiran, diamnya perasaan, diamnya emosi. Karena ketika kita sudah melampaui diam yang tiga ini, kita akan masuk ke dalam kesadaran gitu. Nah mungkin ini akan panjang teman-teman ibu bapak, tapi Pak Wayan terima kasih banget, ini maknanya berkelimpahan, saya jadi banyak banget gitu ya yang dimaknai dengan luar biasa gitu. Nah cuman saya rasa saya akan membagi 3 poin sih. Dalam perspektif bahwa kita ini punya 3 bagian besar. Yang paling luar disebut biological self atau yang disebut jasad. Nanti kalau kita lampaui jasad, kita akan masuk ke dalam segitiga penting nih. Inilah nanti yang disebut manas. Apa itu manas? Melampaui jasad kita akan masuk ke wilayah, tadi Pak Wayan menggunakan bahasa yang keren disebut goib. Teman-teman ibu bapak maaf ya, goib itu disebut di awal-awal Quran loh. Nih ya kalau kita, jadi keren banget sih tadi kalimat goib itu justru diingatkan di awal supaya nanti kita ngerti gimana sih. Nah, contoh ya. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib. Yo, disuruh beriman sama yang goib loh. Cuman karena kata goib ini sekarang udah menjadi banyak, ya balik lagi ya, ingat goib jadi ingat uka-uka, jadi ingat mistik. Bukan sebetulnya. Goib itu bermakna dimensi. Untuk apa sih? Sadari bahwa kamu itu multidimensi. Kalau saya pinjam Houston Smith ya, teman-teman ibu bapak, dia merefleksikan dimensi kita tuh menjadi 4 atas, 4 bawah gitu. Ada reality dari mulai terestrial sampai infinite, ada selfhood dari mulai body sampai spirit gitu kira-kira. Gitu ya, Houston Smith ini penulis buku Forgotten Truth gitu ya, dia meneliti semua agama dan dia menyimpulkan tentang diri kita ini ada 4 alam dan 4 esensi gitu. Anyway, nanti kapan-kapan kita bahas detail. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah sadari bahwa ada dimensi di dalam selain fisik. Dan teman-teman ibu bapak jangan lupa, even dimensi fisik secara biologikal kita membawa 50 triliun sel at least. Kita tuh community loh. Makanya sering disebut kerajaan. Maka kalau kita tidak ngeberesin kerajaan diri sendiri, untuk ngurus 50 triliun sel dalam tanda petik ini, untuk merawat 50 triliun sel ini, inilah kenapa asupan makanan minuman tuh penting banget. Maka puasa ada kaitannya tidak makan, tidak minum secara fisik. Yes. Kenapa? Karena perlu ada regulasi di sini. Itu satu.
Maka ada satu statement bahwa kalau orang sudah berdamai dengan makanannya, dia berdamai dengan Tuhannya. Karena jangan lupa, sekarang kematian bukan karena kelaparan tapi overeating. Kebanyakan makan. Jadi kalau kita nggak ngecek asupan nutrisi makanan yang masuk ke dalam diri kita, pasti sel-sel atau tubuh fisik ini pasti akan chaos. Maka menjaga makan, menjaga minum itu penting sekali gitu. Itu satu. Tetapi kalau kita lampaui dalam konteks dimensi yang itu tadi disebut goib, masukilah alam goib, maksudnya bukan aneh-aneh, bukan. Sadari bahwa selain tubuh biologikal, kamu punya tubuh psikologis. Itulah yang disebut mental. Ada 3 poin, pikiran, perasaan, dan emosi. Dan setiap pikiran, perasaan, dan emosi akan masuk ke dalam data bank memori. Dan ini nanti akan menjadi action atau karma lah bahasanya. Dan nanti di sini hukum kasualitas atau hukum yang disebut konsekuensi terjadi gitu. Artinya apa? Ramadan membawa kita melampaui tubuh fisik untuk kita masuk ke dalam pikiran, perasaan, emosi. Di mana inilah sering disebut dengan yang namanya jiwa atau jiwa yang bergejolak. Pikiran bergejolak, perasaan bergejolak, emosi bergejolak. Dan ketika jiwa masih bergejolak, kita nggak bisa melampaui masuk ke bagian fitrah yang ada di sini. Inilah fitrah kita sesungguhnya. Ketika sudah mulai bisa menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, perasaan, emosi, dan di mana wilayah fitrah ini sering disebut roh, Atman atau Brahman, apapun itu penamaannya. Jadi kalau dalam perspektif bagian luar ini disebut rupa datu, sama datu, sorry, ini masih ada fisikal, rupanya masih ada, tapi ini udah tidak berupa gitu. Dalam perspektif ada syariat, tarekat, hakikat, wah luas banget deh poinnya. Sehingga ketika udah mulai bisa masuk ke dalam wilayah fitrah yang disebut roh inilah, makanya roh itu sering disebut Rohul Kudus atau disebut Isa gitu. Maka kita ini perpaduan Manas dan Isa yang disebut akhirnya menjadi manusia gitu. Dan ketika kita sudah bisa melampaui pikiran, perasaan, emosi, melampaui loh ya. Artinya melakukan manajemen. Anyway teman-teman ibu bapak, nanti kita ngerti bahwa hidup ini intinya adalah manajemen sih. How, bagaimana kita memanage pikiran, perasaan, emosi. Dan kalau jiwanya sudah tenang, atau dalam bahasa Quran disebut, ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka kamu akan melampaui diri sejatimu. Inilah yang disebut kembali kepada fitrah. Jadi kalau saya ngelihat ya, ini indah sih. Syahadat sholatnya di sini. Puasa zakatnya di sini. Dan kita kembali kepada Baitullah, rumah sucinya di sini. Ini wilayah melastinya. Ini wilayah pengerupukannya. Dan nyepinya di sini untuk menyepikan pikiran, perasaan, emosi. Supaya apa? Supaya jiwanya tuh tidak bergejolak. Tenang. Dan disinilah kita akan kembali kepada nyembak geni tadi. Inilah yang disebut Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu fitrah. Sama sih. Terlahir kembali. Makanya dalam ceramah-ceramah Idul Fitri pasti ada kalimat seperti bayi yang baru lahir. Tapi maaf, kalau kita merayakan ini, kalau kita menjalani ini hanya dalam bentuk dogma dan doktrin, akan sulit untuk melahirkan ini. Kenapa? Karena hanya wilayahnya di sini nih. Wilayahnya cuma mikirin nanti makan pakai apa, mindahin makan siang ke malam, bukber di mana, masak apa. That's good, itu oke. Tetapi poin pentingnya justru adalah bulan di mana banyak istirahatnya dalam tanda petik. Agar membawa kepada ketenangan jiwa dalam tanda petik. Supaya kita bisa melampaui masuk menuju kepada Baitullah, rumah sejati. Inilah mungkin yang disebut dengan konteks yang tadi terlahir kembali. Inilah mungkin kalau yang kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dari fitrah kembali kepada fitrah. Yang pada akhirnya semua perjalanan ini adalah perjalanan meniti ke dalam diri gitu. Dan
Terima kasih Pak Wayan, saya banyak banget mendapatkan sesuatu. Meskipun ini pengulangan udah berulang-ulang, tapi ini indah sekali sih gitu. Dan mungkin terakhir saya menganalogikan begini. Teman-teman Ibu dan Bapak, kalau refleksi di bawah ini perfect dengan refleksi yang di atas, gunung yang atas akan merefleksi ke bawah karena kenapa? Karena lautannya tenang. Jadi kalau kita bicara dalam konteks yang atas merefleksi yang bawah, bahwa gunung yang atas sama gunung yang bawah adalah gunung yang sama, tapi yang bawah ini hanyalah refleksi, katakanlah begitu. Yang ini adalah fitrahnya, originalnya. Meminjam bahasa Christianity bahwa yang atas yang bawah ini adalah image, refleksi. Maka kalau di atas itu adalah Allah, di bawah itu adalah makhluk. Siapa itu makhluk? Makhluk adalah refleksinya Tuhan itu sendiri. The Imago Dei. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi refleksi Tuhan ketika jiwa kita belum tenang? Ketika jiwa kita masih bergejolak dengan manas tadi, dengan ego tadi, dengan keinginan, kemauan, pengakuan, penantian, kesibukan, dan seterusnya. Di mana Ramadan atau Nyepi saya rasa membawa gelombang-gelombang lautan ini menjadi tenang. Dan dengan tenangnya gelombang lautan kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu terrefleksi sempurna. Dan kita mulai menyadari bahwa siapa diri kita yang sejati. Bahwa aku bukan namaku, aku bukan status sosialku, aku bukan agamaku, aku bukan apapun yang menjadi identitasku. Tapi aku adalah ketunggalan yang sama. Kita semua kesadaran yang sama. Dan kita semua datang dari sumber yang sama. Disitulah terlahir kesadaran esensial yang disebut oneness tadi. Inilah yang disebut tauhid. Apa itu? Persatuan. Dan kalau udah persatuan, nggak ada merek di situ. Karena kita sadar bahwa kita semua adalah air mineral yang bisa selalu menghidupkan kehidupan ini. Maka menuju kepada persatuan, nggak bisa enggak. Nomor satu, bawalah sifat ketuhanan. Makanya disebut ketuhanan, bukan Tuhan. Yang mana? Ketuhanan yang maha menyatu denganmu. Welas asih di situ. Hanya orang yang memiliki sifat ketuhananlah yang layak disebut kemanusiaan di situ. Maka dia bisa berlaku adil dan beradab. Sehingga dengan kemanusiaan itu dia bisa melakukan yang namanya persatuan. Maka dia akan mendapatkan hikmah dan pada akhirnya bisa saling mensejahterakan. Dan itulah kenapa pada akhirnya apapun nilai dari hidup kita adalah bagaimana kita memberikan kontribusi kepada society, kontribusi kepada semuanya. Itulah mungkin yang kita sering dengar dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Nah, jadi saya rasa teman-teman ibu bapak, kita bisa melihat dalam sudut perspektif yang luas gitu ya. Ternyata pemaknaan dan tujuannya tetap sama gitu. Dan saya rasa itulah indahnya ketika kita mau terbuka, mau belajar, dan kita melihat bahwa segala semua bentuk apapun hanya kembali kepada sumber yang sama. Saya rasa gitu, dan saya mau kembalikan dulu ke Pak Wayan. Mungkin ada sesuatu. Silakan, Guru. Terima kasih Kang Abu atas pemaparannya. Salah satu yang tadi tiba-tiba dapat juga nih alirannya gitu. Ketika Kang Abu mengingatkan kembali bahwa kalau ada 8 miliar manusia, maka ada 8 miliar jalan menuju Tuhan. Kenapa bisa ada demikian ya? Padahal agama kan nggak sebanyak itu. Tetapi ada jalan yang sama sejumlah umat manusia. Karena ternyata langkah kaki kita, apa yang kita jalani, itulah jalan menuju kepadanya. Ya, kenapa disebut jalan? 8 miliar jalan, karena apa yang kita jalani, itulah yang benar-benar akan mengantar langkah kita ke sana. Seberapapun agama kita, kalau kita nggak jalani, ya kita nggak akan melangkah ke melintasi jalan itu. Jadi yang terpenting ternyata bagaimana kita menjalaninya dan menjalankannya. Gitu. Itu Kang Abu tambahannya tadi mengalirnya. Gitu. Ya.
Oke, terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Dahsyat luar biasa Pak. Dan ya saya rasa mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Tentang apapun itu gitu. Dan saya rasa kita bisa menerima energinya dan mudah-mudahan ada pembelajaran gitu. Pak Wayan, terima kasih banyak Pak Ya, Wayan. Terima kasih. ya, Oke, teman-teman Ibu dan Bapak mungkin kalau ada oh ya, saya mau ke ketua kelas dulu nih supaya mungkin ada perspektif dari Ibu ketua kelas. Silakan, Bun. Aduh, terima kasih Pak Wayan, Kang Abu, luar biasa. Saya sih hari ini betul-betul speechless. Tadi dari awal aja dibacakan puisinya, udah nggak bisa ngomong dan hanya air mata yang mengalir. Saya nggak bisa ngomong apa-apa hari ini, Kang Abu. Hanya bisa satu kata aja, saya bersyukur dan bersyukur sekali mendapatkan sesuatu menjelang Ramadan ini. Dan nyepi itu ternyata masih itu-itu juga gitu Pak Wayan. Jadi akhirnya saya ngerasa yang disampaikan oleh Pak Wayan dan Kang Abu ini sangat membuat semangat untuk kita menghadapi Ramadan ini. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Kang Abu. Silahkan dilanjutkan. Oke, makasih, Bun. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar bersama pagi hari ini. Oke, kayaknya udah ada yang resen. Bu Anca, silakan. Selamat pagi, Pak Wayan, Kang Abu. Yang ingin saya tanyakan, Pak Wayan, dari penjelasan yang tadi panjang, perayaan Nyepi itu kan biasanya diakhiri dengan Dharma Santi. Apa maknanya Dharma Santi? Dan apakah Dharma Santi itu kembali ke nol? Bila mana Dharma Santi itu kembali ke nol? Sama seperti pada saat kita Ramadan dan menghadapi Idul Fitri yang tadi dijelaskan Kang Abu, kembali ke nol. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Wayan. Oke, makasih Bu Anca. Silakan, Guru. terima kasih Bu Anca. Ya, Dharma Santi itu baru-baru belakangan adanya. Baru-baru sejak ada sahabat-sahabat, keluarga-keluarga Hindu kita yang ada di luar daerah untuk merayakan itu. Dulu di Bali nggak ada, sampai dia terhenti di Ngembak Geni, itu aja. Tetapi kemudian diperluas lagi, diteruskan lagi kelanjutannya dengan Dharma Santi. Artinya, ketika kita sudah benar-benar mengamati, mendiamkan diri lalu menjadi observer, mengamati itu, akhirnya kita menemukan kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang juga bermakna kewajiban. Jadi, apa kebenaran saya, apa kewajiban saya, itulah Dharma. Nah, bagaimana kemudian Dharma itu, pengetahuan tentang kebenaran dan kewajiban itu kemudian dibabarkan kepada semua orang. Sehingga pada akhirnya 364 hari berikutnya, kita benar-benar menggunakan Dharma kita atau kewajiban kita, Dharma kita atau kebenaran kita, bukan pembenaran kita, untuk kemudian menghasilkan santi atau kedamaian di dalam dan di luar diri kita. Nah, pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang biasanya tidak bicara karena dia kita temukan di dalam itulah kemudian dibabarkan keluar dalam acara Dharma Santi. Nah, kira-kira seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Sama sih ya, maksudnya jangan latihan mulu, tapi waktu selesai latihan nggak ngerjain gitu Pak. Oh iya. Lebih ke situ sih kayaknya. Makasih Pak Wayan, terima kasih. Ini satu lagi kali ya, terakhir sebelum nanti mungkin kita akan mendengarkan aliran semesta dari guru kita Pak Wayan Mustika. Om Swastiastu Guru, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Om Swastiastu. Terkait pelajaran kesadaran dalam perayaan Nyepi ada catur berata yaitu amati geni, amati karya, amati lelungaan, amati lelangunan. Yang tadi sudah tersampaikan terkait catur berata ini. Mohon mungkin ya, tolong diperdalam pelajaran kesadaran dari catur berata ini Guru. Nah ini intinya pertanyaannya di sini sih Pak Wayan. Bagaimana kita menjaga kesadaran sampai di nol pengakuan? Rahayu. Nah ini kalau tadi bicara tentang melepaskan kemusyrikan lah gitu bahasanya Pak Oya. Silakan. Oke, sebenarnya setiap tesis itu mengandung antitesis. Setiap kata aku itu yang kemudian menjadi pengakuan itu bisa menjadi hal buruk, bisa juga sebuah pembelajaran penting di dalamnya. Bahwa apa? Ketika semua orang mengakui ini adalah miliknya, ya, setiap orang yang merupakan percikan darinya mengakui setiap bagian dari dirinya
setiap bagian yang dia punya adalah milik aku itu. Maka begitulah sesungguhnya aku kecil yang mengakui apapun yang dia miliki, sesungguhnya sedang mengatakan bahwa kumpulan aku kecil itulah yang sebenarnya mengakui semua ini miliknya. Tetapi seperti kita misalnya, saya sekarang bicara di speaker saya, di mic saya, munculnya di sini juga. Tetapi di setiap tempat, suara yang sama itu akan muncul didengarkan oleh 104 orang. Di rumahnya masing-masing, di laptopnya masing-masing, atau di HP-nya masing-masing. Tetapi yang bicara itu satu. Ya di sana bicara, sama. Nah, aku yang besar itu kemudian mengakui ini miliknya, tapi kemudian suaranya tersebar kemana-mana dalam setiap tubuh orang untuk mengatakan apa? Ini punyaku, 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 punyaku. Tapi kita harus melihat ku yang sama itu sedang mengakui ini punyanya. Sehingga ketika orang mengakui punyanya, kita maklumi, jangan mengambil punya. Dia yang mengakui itu. Jadi ketika orang mengakui itu punyanya, jangan kita merasa. Pada akhirnya kita pun harus sadar bahwa apa? Nasi yang kita makan adalah berasnya yang pernah diakui milik petani, yang pernah diakui milik pedagang. Pengetahuan yang kita sebarkan pernah diakui milik orang lain, pernah diakui oleh orang yang mendapatkannya. Jadi dengan demikian, biarlah semua orang itu mengakui miliknya, sehingga kita tidak merasa memiliki apapun dalam bahasa yang mendalam. Nah, ini contoh kita tetap berada dalam kesadaran bahwa apa? Ketika semua orang kita izinkan mengakui semua miliknya, lalu mana yang menjadi milik kita? Ketika semua yang kita miliki pun diakui oleh orang lain. Pada akhirnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan punya apa-apa. Ketika setiap orang merasakan hal yang sama, semua orang pun akhirnya tidak akan mau mengakui apapun. Nah, pada akhirnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita sudah masuk ke wilayah-wilayah ini, izinkan orang lain mengakuinya supaya kita tidak ikut mengakuinya. Tetapi begitu kita masih ada di wilayah-wilayah yang mau mengakui itu, maka kita sedang membuat orang lain yang mau belajar itu untuk tidak mengakuinya. Nah, jadi siapa yang mau mengakui dan siapa yang tidak mengakui. Jadi yang tidak mengakui akan merasa dirinya sebagai aku yang besar, tapi yang mengakui akan merasa dirinya sebagai aku yang kecil. Kita tinggal memilih mau jadi aku yang besar apa aku yang kecil. Dan jangan lupa, aku itu adalah kata ganti tunggal. Ae juga kata ganti tunggal, dan bukan kebetulan Ae itu tulisannya huruf satu Romawi. Lagi-lagi itu adalah yang tunggal itu sendiri. Jadi dari sini kemudian kita lihat bahwa semua pada akhirnya menunggal. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Cara kita tetap bersama dalam kesadaran bahwa oh, ini semua milik sang aku di semesta raya. Walaupun sang aku kecil di semesta kecil mengakui itu miliknya yang kecil-kecil itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Boleh tepuk tangan lu dong untuk guru kita Pak Wayan. Pak Wayan, matur suksma, atur nuhun. Sama-sama. Pagi hari ini banyak hal ya, banyak banget Pak Wayan. Terima kasih, sesuatu yang terbuka gitu ya, yang lebih disadari dari semua apapun. Dan seperti biasa Pak, mohon izin untuk kita sama-sama mengakhiri sesi kita dengan aliran semesta. Ya. Terima kasih Kang Bu. Izin share lagi screen Kang Bu. Silakan. Supaya kita bisa benar-benar menyatu dengan rumah semesta. Saya mau pakai share screen-nya ini. Nanti info Kang Abu kalau suaranya kedengaran musiknya. Baik. Sudah Kang Abu? Oke. Silakan sih. Baik, jiwa-jiwa. Mari kita duduk dalam hening, memasuki sepi, memasuki kesendirian kita di dalam, sebagai yang mengisi ruang kosong di dalam tubuh ini.
Anakku, para jiwa, duduklah sejenak bersamaku. Diamlah dalam gerak, bergeraklah dalam diammu. Dengarkan aku tanpa telinga, lihat aku tanpa mata, rasakan aku tanpa perasaan. Karena kelak dalam penyatuanmu bersama keheningan semestaku, kita adalah sunyi di tengah keriuhan. Kita adalah kesendirian di tengah keramaian. Aku adalah kata-kata tanpa suara. Maka jangan mendengarkanku dengan telingamu. Aku adalah tulisan tanpa aksara. Maka jangan membacaku dengan matamu. Aku adalah perjalanan yang tidak kemana-mana. Maka kemanapun engkau pergi, aku sudah ada di sana. Aku sudah ada di mana-mana. Dan dalam rasa sepi ini, aku ingin kau merasakannya. Sepi seperti saat engkau berada di tengah langit tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa warna, tanpa apa-apa. Hanya ada aku, hanya engkau, hanya kita, sendirian di mana-mana. Rasakan dirimu seperti udara yang memenuhi semuanya. Rasakan dirimu sebagai ruang kosong yang mengisi segalanya. Engkaulah kosong yang mengisi segala ruang dan menciptakan ruang itu sendiri. Rasakan dirimu seperti cahaya matahari, memberi terang, membuat mata bisa melihat, tetapi cahayanya sendiri tidak menampak oleh mata. Karena seperti itulah aku, seperti itulah kesejatianmu dalam keberadaan tanpa wujud jasmanimu. Kita bicara tanpa kata-kata, tanpa suara. Kita mengerti tanpa perlu penjelasan. Sebab pengertian itu sendiri adalah asal dari segala penjelasan. Kita adalah bagian dari pengertian yang menjadi sumber pengetahuan untuk menciptakan rangkaian penjelasan itu. Maka mengertilah siapa dirimu, anakku. Mengertilah tanpa perlu penjelasan, karena kau sendiri adalah kejelasan yang sedang menyatakan dirimu ada saat ini. Sebagaimana aku menyatakan diriku ada melalui segala ciptaan, engkau pun sedang menyatakan dirimu ada dalam ciptaan yang sedang kau jiwai saat ini. Maka nyatakanlah keberadaanmu sebagai diriku dalam tubuhmu itu. Nyatakanlah kehadiranku melalui keberadaanmu di kehidupan ini. Hanya dengan itu, kau akan bisa menampak. Hanya dengan itu, kata-katamu terdengar dalam suara. Hanya dengan itu, sepimu bisa berdiam dalam keramaian. Bicaralah agar kau bisa menunjukkan dirimu ada. Berbuatlah agar kau bisa menyatakan dirimu ada. Menataplah agar kau bisa membuktikan dirimu melihat. Karena ketika kau sudah tidak ada di dalam tubuhmu,
semua kata-katamu tidak akan lagi terdengar. Mata tubuhmu tidak akan melihat lagi, meskipun ia terbuka. Mulutmu tidak akan bersuara lagi, meskipun ia terbuka. Sebab kau sudah berhenti menunjukkan dirimu ada di dalamnya. Tubuhmu adalah cara paling mudah untuk engkau menunjukkan dirimu ada di kehidupan ini. Maka tunjukkanlah keberadaanmu. Tunjukkanlah keberadaanku sebagai dirimu. Jadilah diriku sebagai dirimu saat ini. Jadikanlah dirimu sebagai diriku di sini. Inilah hakikat sepi itu, anakku, agar kau bisa sungguh-sungguh mendengar yang tak terdengar, melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak terasa. Mendengarku, melihatku, merasakan kehadiranku di mana-mana, dalam sepiku yang tanpa suara. Namun kini aku bersuara, aku berkata-kata dari ruang sepiku, agar kau bisa mendengarnya, agar kau mengerti bahwa suara dan kata-kataku adalah caraku menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh ada di semesta raya ini. Seperti suara dan kata-katamu untuk menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh ada dalam semesta kecil yang engkau jiwai saat ini. Renungkanlah ini, anakku. Kau telah aku berikan sebuah kamar agar kau mengerti rasanya memiliki rumah. Kau telah aku berikan semesta kecil agar kau mengerti rasanya berdiam sendiri dalam semesta raya. Renungkanlah dalam sepimu, anakku. Renungkanlah. Terima kasih, Pak Jiwa. Terima kasih sudah menyatu sejenak dalam kesunyian di dalam, menyatu dalam ketidakterpisahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih teman-teman Ibu Bapak atas kebersamaannya di pagi menuju siang hari ini. Senantiasa banyak hal ya yang bermanfaat gitu. Baik knowledge kita, kesadaran kita. Dan kebersamaan ini tentu saja saling merajut kasih sayang gitu ya. Mudah-mudahan energi ulas asih ini, energi kasih sayang ini bisa kita pancarkan. Dan sebelum ditutup mungkin ada statement atau pengumuman dari Bunda Isya. Silakan, Bun. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih Kang Abu. Saya cuma mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman untuk kebersamaannya hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaannya kita bersedekah bersama. Dan saya akan menyampaikan bahwa insya Allah apa yang sudah kita kumpulkan akan kita bagikan di bulan Ramadan ini sebagai awal dari perbuatan baik kita, langkah pertama kita, dan sudah terkumpul 27 juta, insya Allah kita akan sampaikan kepada yang memang berhak menerimanya. Itu saja Kang Abu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Wayan dan Kang Abu untuk hari ini yang betul-betul membuat saya tidak bisa berkata-kata, hanya saya bisa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Kang Abu. Oke, terima kasih Bunda Isya sekali lagi. Pak Wayan, turnuhun, sehat selalu Sama-sama, Kang guru. Abu. Sehat Teman-teman selalu, Ibu Kang Abu. Bapak, terima kasih. Pokoknya mudah-mudahan ada sesuatu yang ada sesuatu yang selalu hadir ya. Maksudnya kita menghadapi mau besok akan Nyepi gitu. Kita akan Ramadan, saya rasa kita semua menjalankan ini dengan kesadaran penuh. Sekali lagi, penuh dengan welas asih, rendah hati, dan tentu saja saling menghormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.